Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Ratunjana dari kelas 12 IPS 4, absen ke-18. Perkenalkan, nama saya Franz Antonio, saya dari kelompok 2, 12 IPS 4. Nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Kailan, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Octavia Veronica Boromarbun dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 20. Nama saya Nathan Jepuinder Panggabean, saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perubahan evolusi dan yang kedua ada perubahan revolusi. Lalu bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua ada bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Berdasarkan sudut pandang masyarakat ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Lalu bentuk-bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu berdasarkan pengaruh. Nah, berdasarkan pengaruh ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama perubahan sosial kecil dan yang kedua itu ada perubahan sosial besar. Nah, yang terakhir itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Nah, berdasarkan arah perkembangannya ini itu juga terbagi menjadi 2, yaitu ada perubahan progres dan perubahan regres. Dari sini kita akan menjelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama ada perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu yang lama untuk terjadi, karena harus melalui tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya, yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Yang kedua ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Contohnya, revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Syarat terjadinya revolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Syarat terjadinya revolusi, yang pertama ada tujuan, adanya seorang pemimpin, adanya keinginan untuk berubah, adanya momentum yang tepat, adanya aspirasi rakyat yang merumuskan suatu program kerja. Ada 2 perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama adalah perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan ini telah dirancang dengan matang oleh pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah program keluarga berencana, di mana menghasilkan suatu perubahan yang akan menekan pertumbuhan penduduk. Yang contoh kedua adalah pemerataan akses internet, di mana tujuannya ini untuk memeratakan akses informasi ke semua daerah, termasuk ke daerah yang pelosok-pelosok. Nah, yang bagian yang kedua adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat, di mana akibatnya banyak terjadi masalah dan kekacauan yang beredar dalam masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang tercipta akibat pandemi. Banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa dan siswi ataupun mahasiswa. Apalagi kalau misalkan akses internet yang belum merata, alias itu belum daerah mana gitu yang belum adanya internet, itu bakal mengalami kesulitan banget untuk pembelajaran jarak jauh ini, serta menyebar informasi hoax yang sudah beredar di mana-mana, termasuk di media sosial, dan ujaran kebencian akibat perkembangan internet yang meluas. Saya akan menjelaskan bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Yang pertama yaitu ada perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang tidak membawa pengaruh berarti dari masyarakatnya. Contohnya yaitu perubahan mode pakaian. Yang kedua, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakatnya dan memberikan skala perubahan yang cukup besar. Contohnya yaitu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.
berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama yaitu perubahan sosial progres. Yang dimaksud dengan perubahan sosial progres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan sosial regres, yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan lain-lain.